Shalom, selamat pagi. Saya bersukacita, bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini di CLCC Rumah Lasem. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk tim pastoral, tim kepemimpinan, dan juga leaders di CLCC Rumah Lasem ini yang mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan melayani kesekian kalinya di CLCC dan juga di Rumah Lasem ini. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal dan terima kasih untuk semua tim yang melayani. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci. Suami saya Pastor Erwin Widodo, kami dianugerahi 2 orang anak. Sekali lagi bersyukur. Yuk kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami bisa memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau juga yang akan berbicara melalui firman-Mu. Tuhan bongkar hati kami, Tuhan koreksi setiap kami, supaya kami boleh mengalami transformasi dalam kehidupan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Topik yang akan saya sharingkan hari ini berjudul Peace atau damai sejahtera. Sesuai dengan tema di bulan ini, di mana temanya adalah kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Pada saat kita membahas tentang peace atau damai sejahtera, saya mau mengajak kita membaca beberapa ayat tentang damai sejahtera. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Ada Roma 5 ayat 1, Matius 5 ayat 9, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu ayat lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera Allah adalah salah satu kebutuhan fundamental di dalam kehidupan manusia. Manusia itu butuh damai sejahtera. Itu satu kebutuhan. Semua orang menginginkan damai. Setuju? Semua orang kepengen perdamaian. Seluruh dunia mendambakan perdamaian. Kita menginginkan ketenangan. Bahkan orang-orang berunjuk rasa atau melakukan demo demi apa? Perdamaian dunia. Bahkan kita menyewa polisi dan tentara untuk menjaga perdamaian. Kita juga bisa pergi ke pengadilan menghadap hakim perdamaian untuk mendamaikan yang konflik. Ketika dunia ini berisik, kita juga pengen supaya jangan berisik, supaya tenang dan memiliki kedamaian batin. Bahkan ada Nobel yang diberikan, yaitu Nobel Perdamaian kepada para pembawa damai. Bukankah ini membuktikan bahwa manusia mendambakan kedamaian? Tapi banyak di antara kita atau individu salah mendefinisikan damai. Menurut banyak manusia, definisi damai adalah nggak ada perang atau konflik, maka disitulah damai. Jadi banyak berpikir kalau nggak ada konflik atau nggak ada perang, maka damai akan terjadi. Belum tentu. Ada yang mendefinisikan damai itu bebas dari gangguan, nggak ada yang ganggu, maka kita akan tenang dan damai. Ada juga yang mendefinisikan damai ketika segala sesuatu tidak ribut dan ada di dalam kontrol kita. Kalau kita bisa memegang kendali, maka semua akan aman dan damai. Ada lagi yang mendefinisikan bahwa damai itu artinya tidak ada kekhawatiran. Tetapi banyak orang mencari kedamaian di tempat yang salah. Lalu ada banyak janji damai palsu di dunia ini. Dunia selalu menawarkan kedamaian,
tapi dunia tidak bisa memberikan kedamaian sesungguhnya. Contoh, orang-orang mengejar kedamaian melalui healing, liburan. Bahkan orang berpikir kalau kita punya keamanan finansial, punya tabungan, kemudian masa depan terjamin, maka kita akan hidup damai-damai saja. Berapa banyak ya kita dengar orang bunuh diri, padahal menurut kita dia memiliki segala hal yang kalau kita pikir ketika kita hidup seperti dia, kita bisa damai. Tapi belum tentu memiliki segala hal akan memberikan kedamaian. Ada juga yang berpikir damai itu akan terjadi kalau misalnya ada perubahan lingkungan. Ada yang berpikir kalau kita pindah ke negara tertentu yang aman, atau pindah ke kota tertentu, oh kota ini lebih damai nih, kita pindah, maka akan mendapatkan kedamaian. Ada juga yang berpikir kalau kita pindah kerja ke tempat tertentu, maka kita bisa damai. Ada juga yang berpikir gini, kalau saya menikah dengan dia, wah hidup saya akan damai. Ada banyak juga yang mencari kedamaian melalui kecanduan. Kenapa? Narkoba, alkohol, berbagai kecanduan, karena berpikir itu akan memberikan damai. Namun kedamaian yang diperoleh segera sirna, hati tetap resah, pikiran tetap galau. Dunia tahu bahwa orang mendambakan kedamaian, jadi banyak yang menjual kedamaian palsu. Damai yang ditawarkan dunia selalu dusta. Banyak yang berseru damai, 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 tapi nggak pernah ada damai sesungguhnya. Bahkan di Yeremia 6 ayat 14 menuliskan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Berbagai cara dunia menawarkan damai tidak akan pernah bisa mewujudkan, karena tidak ada yang bisa mengatasi masalah sebenarnya, yaitu hati manusia tidak mungkin memiliki damai karena hati manusia penuh dengan dosa, yaitu hati yang berdosa yang membutuhkan penebusan Kristus. Itu sebabnya kedamaian tidak dapat ditemukan tanpa Yesus, dan Yesus disebut Prince of Peace. Yesuslah Raja Damai satu-satunya. Amin. Jadi damai yang diberikan Allah berbeda. Seperti apa? Kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera seperti apa yang diberikan Tuhan? Bukan jenis yang selalu dikejar oleh orang yang dari eksternal, yaitu mengejar kesenangan, kekayaan, ketenaran. Itu adalah damai sejahtera palsu. Makanya ada damai sejahtera yang sesungguhnya dan ada damai sejahtera palsu. Bagaimana damai sejahtera sesungguhnya? Yuk kita lihat apa arti dari kata damai. Ada dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani, damai itu artinya shalom, dari kata shalom. Artinya apa? Jadi damai ini bukan berarti tanpa konflik, tetapi ada keharmonisan, ada keutuhan di dalam relasi. Shalom artinya kita ini ada keharmonisan dalam relasi. Dan di dalam hidup, relasi kita ada relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, lalu relasi diri itu penting. Makanya banyak orang mengalami konflik batin, itu relasi diri. Kemudian dari bahasa Greek atau Yunani, damai itu airin, artinya sama juga. Nggak cuman ketenangan batin, tetapi juga kesejahteraan dan ada hubungan yang pulih. Makanya Paulus mengatakan, damai sejahtera adalah buah roh. Jadi bukan cuman kamu akan tenang, bukan. Tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, di dalam diri kita. Sehingga damai sejahtera adalah karya Roh Kudus.
Jadi bagaimana damai sejahtera yang merupakan karya Roh Kudus? Apa bedanya? Bagaimana kita tahu bahwa kita mengalami damai sejahtera? Damai sejahtera nggak terikat dengan keadaan. Mungkin kita bisa merasakan sedih, kita bisa berduka cita, kita bisa tertekan, kita bisa nangis, kita bisa mengalami pengalaman yang bikin stres, tetapi di dalam hati yang terdalam ada perasaan yang tenang karena mempercayai Tuhan memegang kendali hidup kita. Amin. Mungkin kita mengalami berbagai peristiwa, nggak selalu peristiwa yang positif, akhirnya bisa jadi tidak sesuai dengan harapan, bahkan seringkali yang kita harapkan tidak terjadi, namun kita bisa memiliki damai sejahtera karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam proses dan Tuhan menyertai di dalam setiap musim kehidupan. Amin. Bisa jadi kita cemas, kekhawatiran tidak hilang. Kita bisa merasakan ketakutan, tapi bedanya kalau kita memiliki damai sejahtera, kekhawatiran dan kecemasan tidak menguasai kita. Kenapa? Karena kita bisa surrender dan berserah karena percaya Tuhan tahu yang terbaik dan memegang kendali. Bisa jadi juga kita bingung untuk mengambil keputusan. Kita bisa jadi juga overthinking, ada kebingungan. Tetapi kita percaya Tuhan bisa memberikan arahan dan menuntun hidup kita. Tuhan memberikan bimbingan untuk kita bisa mengambil keputusan. Bisa jadi juga orang melakukan sesuatu yang buruk, membuat kita marah. Tapi apa yang berbeda? Walaupun kita marah, kita tidak reaktif. Kita bisa mengelola kemarahan, kita bisa mengampuni karena kita sadar kita sudah diampuni, sehingga kita bisa mengampuni, kita tidak dikuasai kemarahan lagi. Kita bisa menjadi seseorang yang lembut. Itulah yang dinamakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Yes, but how? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Saya mau mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud, dengan melihat Mazmur 23. Jadi Mazmur 23 ini adalah buku harian si Daud, jurnal buku harian. Kita lihat Daud. Daud bukan berarti hidupnya gak ada pergumulan. Kita lihat Daud pernah dibedakan, Daud pernah diabaikan, lalu juga Daud pernah mengalami konflik. Daud bukan berarti gak pernah stres, bahkan pernah sampai depresi, mengalami berbagai kehilangan dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar dari Mazmur 23. Apa prinsip yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud sehingga kita bisa mengalami damai sejahtera? Yuk, saya mengajak kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca sama-sama ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ada 3 damai. Peace with God, damai dengan Allah. Kemudian peace with others and peace of God.
Kita lihat yang pertama, Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Oke, kita akan baca sama-sama ya, Peace with God. Kita baca ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Peace with God. Artinya apa? Peace with God berbicara mengenai status kita di hadapan Tuhan. Daud memanggil Tuhan dengan sebutan Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud ini adalah seorang raja yang sukses di sejarah Israel. Di dalam kepemimpinan Daud, Israel itu berkembang dengan luar biasa. Daud itu raja yang sukses. Tetapi waktu Daud menghadap Tuhan, Daud memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Gembala. Tuhan adalah gembalaku. Waktu Daud menyebut Tuhan adalah gembalaku, maka Daud menempatkan dirinya sebagai apa? Domba. Ketika Daud memanggil Tuhan adalah gembalaku, Daud menempatkan dirinya sebagai domba di hadapan Tuhan, bukan sebagai raja. Daud itu pernah jadi gembala domba. Ketika Daud menggembalakan domba, Daud itu ngerti banget domba seperti apa. Domba itu binatang yang lemah, binatang yang bodoh. Domba itu nggak bisa apa-apa tanpa gembala, mudah tersesat, kemudian juga butuh bimbingan, lalu mudah sakit, perlu pemeliharaan sang gembala. Ketika Daud datang kepada Tuhan dan menyebut Tuhan adalah gembalaku, Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala dan pengendali di dalam hidupnya. Maka Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Ketika aku memiliki Tuhan sebagai gembala, aku tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan akan menuntun aku ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Pertanyaannya, salah satu yang membuat seseorang kehilangan damai sejahtera adalah ketika ingin mengontrol segala sesuatu dan ingin mengontrol hidupnya sendiri. Bisa jadi kita yang menjadi gembala atas diri kita sendiri. Makanya kita yang menciptakan stres buat diri kita sendiri dan gak memiliki damai sejahtera. Bisa jadi yang jadi gembala adalah tabungan kita, posisi kita, keuangan kita. Yang jadi gembala adalah orang lain yang kita andalkan. Dan kita bukan mengandalkan Tuhan. Ketika kita ingin mengendalikan hidup, maka kita akan stres dan kehilangan damai sejahtera. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dan yang memegang kendali hidup kita. Yang setuju katakan amin. Prinsip yang kedua adalah peace with others. Kita baca sama-sama yuk di ayat ini. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika Daud berbicara, ini artinya apa? Hanya Tuhan yang benar. Jadi dalam hidup ini hanya Tuhan yang benar. Tidak ada yang benar, hanya Tuhan yang benar. Seringkali kenapa konflik terjadi di dalam hidup? Kalau kita konflik sebenarnya kita menempatkan diri, saya benar, dia salah. Salah satu yang bikin kita kehilangan damai sejahtera yaitu ketika kita mau mengubah orang, lalu orang itu nggak berubah dan kita memaksa orang itu berubah, kita akan kehilangan damai sejahtera. Biasanya nih, kita kan suka berdoa seperti ini. Contohnya saya istri. Tuhan, saya berdoa buat suami saya supaya berubah seperti A, B, C, D. Kita suka gitu nggak doa buat pasangan? Kalau kita berdoa supaya pasangan berubah, artinya kita menempatkan diri, saya lebih benar dari dia dan dia harus berubah sesuai dengan yang saya mau. Lalu kita jadi menuntut. Waktu menuntut dan memaksa orang lain berubah, kehadiran kita mendatangkan tekanan atau ketentraman. Tekanan, di rumah jadi stres, kita jadi marah-marah, mengkritik, kehilangan damai sejahtera. Tapi beda dengan berdoa seperti ini. Tuhan, saya mengucap syukur untuk kesempatan menjadi istri dan menjadi anak. Tuhan memberikan suami, anak-anak yang tidak sempurna. Tetapi melalui mereka, saya belajar jadi lebih sabar lagi.
Melalui mereka, Tuhan membentuk saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kemudian ketika melihat orang lain yang mungkin menurut kita dia jahat, jangan salah. Saya sama dia sama, nggak ada yang benar. Sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang diampuni, sama-sama orang yang dikasih kesempatan oleh Tuhan, sama-sama orang yang jatuh tapi dikasih kesempatan. Makanya kita tidak lebih benar dari yang lain. Kalau kita tahu bahwa kita sama-sama orang berdosa yang diampuni, ketika kita dilukai, kita juga bisa mengampuni. Dan waktu kita mengampuni, kita memiliki damai sejahtera. Kehidupan kita tidak dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan, luka, dan sebagainya. Ketika kita tidak bisa mengampuni, tahu nggak apa yang terjadi? Kita nggak bisa berpikir jernih, hati kita nggak damai, dan keputusan kita didorong oleh kemarahan dan luka, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang salah, karena hati kita penuh dengan kemarahan dan sebagainya yang tidak diproses. Peace with others, kita menjadi peacemaker, bukan peacekeeper. Apa bedanya dengan peacekeeper? Mungkin saya dengan Pak Hamid saya kesel, di luar bisa senyum, padahal hatinya masih marah. Itu peacekeeper. Di luar kelihatan baik, tapi hatinya tidak ada damai, peace with other. Itu sebabnya, yuk marilah kita mengampuni dan jangan menempatkan diri lebih benar dari yang lain, sehingga kehidupan kita menyalahkan orang, menghakimi, itu justru membuat kita kehilangan damai sejahtera. Amin. Kemudian yang ketiga, peace of God. Di sini ayat ini berbicara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hal berikutnya yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita mengalami badai dan juga lembah di dalam hidup. Lembah itu bisa datang dalam hidup kita tanpa diminta, betul ya? Bisa apa saja masalah. Lembah di dalam pernikahankah? Lembah di dalam relasi? Lembah di dalam keuangan? Lembah di dalam pekerjaankah? Lembah karena kita sakit fisik? Lembah karena kegagalan, karena kekeringan, ataupun the shadow of death, lembah kematian, itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Namun yang membedakan orang yang tidak mengenal Kristus, apa yang membedakan ketika berada di lembah? Karena kita punya jaminan bahwa ada Tuhan yang menyertai setiap kita, yang menuntun kita dengan gada dan tongkatnya, membawa kita ke air yang tenang, dan memberi kekuatan buat setiap kita. Bahkan kalau kita lihat di sini, di dalam di tanah perjanjian, itu juga terdiri dari gunung dan lembah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan. Dan saya mau mengajak kita membaca ayat lagi, ini menarik banget. Di Mazmur 23 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, ayat ini bagus banget. Tuhan menyediakan hidangan. Prepare a table. Ayat ini bicara apa? Seringkali nih kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, problem, atau ada musuh di dalam hidup kita, yang kita minta adalah Tuhan ambil masalah dari dalam hidup saya. Itu biasanya doa kita. Tetapi ayat ini bilang begini, waktu Tuhan menyediakan meja, musuh kita ada di mana? Musuh kita ada di mana? Ada di hadapan loh. Apakah Tuhan mengangkat musuh kita? Tidak. Tetapi cara kerja Tuhan memegang tangan kita. Yuk hadapi musuh bersama-sama. Contoh, misalnya saya lagi stres nih. Saya lagi stres. Kemudian saya berseru, Tuhan di mana ya? Kenapa ya doa saya belum dijawab? Apa Tuhan sayang sama saya? Kapan doa saya dijawab?
Kamu jelek, kamu bodoh. Oh ya, saya bodoh. Tuhan tidak sayang kamu. Oh ya, apa benar? Kamu tidak berguna. Oh ya, saya nggak punya masa depan ya, saya nggak berguna ya. Tuhan tidak sayang kamu. Iya ya. Kamu jelek, kamu bodoh. Aduh, saya harus ngapain ya? Di mana jawaban Tuhan? Mari ikut saya. Oh, kemana? Di sana ada jalan pintas. Oh, Nggak iya? ada lembah kelamaan. Ngapain lu menunggu Tuhan? Nggak ada lembah kekelaman? Nggak ada. Yang benar. Mari. Ih, asik juga ya. Ya. Jangan-jangan ini jawaban buat saya. Bener jawabannya instan? Betul. Langsung ada jawaban? Betul. Bener juga ya, daripada menunggu jawaban lama banget. Mari. Wah, bukankah dalam hidup banyak banget yang menyediakan jawaban di luar, betul? Jadi saya harus pilih yang mana ya? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Wow, Tuhan menyediakan meja. Tetapi seringkali kita membiarkan kursi ini kosong. Tuhan yang berinisiatif. Tapi saya pilih yang mana ya? Mari. Yang mana ya? Jalan Saya mau pintas. sini. Saya mau duduk di meja yang disediakan Tuhan. Di meja yang disediakan Tuhan, saya bisa curhat, ngobrol-ngobrol. Saya ada kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Tapi Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang kita lakukan? Curhat sama Tuhan. Jujur, seperti Daud, di dalam kitab Mazmur, 2/3 kitab Mazmur, isinya Daud curhat. Curhat, Tuhan, saya sedih. Saya lagi kecewa. Saya lagi marah sama Pak Hamid. Pak Hamid gak adil. Saya lagi marah sama Pak Isman juga. Saya sedih. Waktu kita jujur menceritakan kemarahan, kesedihan, maka kita memberikan bagasi emosi kepada Tuhan. Bagasi emosi kita menjadi kosong, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Tapi seringkali kita membawa bagasi emosi kita kemana-mana. Kita nggak datang kepada Tuhan. Selain itu, wow, Tuhan menyediakan makanan dan minuman. Wah, terima kasih. Ada visi, ada hikmat, kemudian ada insight, ada pengurapan, hadiratnya, damai sejahteranya Tuhan berikan. Lalu saya makan. Wow, enak banget. Minum, oke, terima kasih. Menikmati jamuan Tuhan. Saya minum. Semua jamuan Tuhan, saya terima. Saya terima. Dan ketika Tuhan menjamu, memberikan penyediaan provision, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita menjadi berkat. Pialaku melimpah untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk hidup self-centered. Dan ketika saya makan dari jamuan Tuhan, saya jadi mendapat nutrisi yang kuat. Lalu iblis, kamu gak bisa ganggu saya lagi, gak bisa intimidasi. Pergi dari hidup saya, pergi dari hidup saya. Bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan biarkan kursi itu kosong. Dan yang berikutnya, pemain musik boleh? Di sini dikatakan peace, be still. Di dalam Markus 4 ayat 39, ketika ada badai, Tuhan tuh bilang gini, damai sejahtera, be still, jadilah tenang. Dan di dalam Mazmur 23 ayat 2-3 menuliskan, Tuhan yang membimbing kita ke air yang tenang. Di dunia ini, eksternal tidak bisa memberikan ketenangan yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Amin. Makanya dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Saya mau mengajak kita mau latihan untuk stillness. Seringkali di tengah kesibukan, di tengah pergumulan, kita tuh sibuk. Ini belum selesai, ini belum selesai, itu belum selesai, ini belum selesai. Saat teduh menjadi rutinitas, buru-buru, baca Alkitab kewajiban aja. Tapi di sini dikatakan peace and be still.
kita jarang ambil waktu untuk stillness di dalam hadiratnya. Saya mau mengajak kita praktek yuk. Apa yang akan kita lakukan? Kan kalau kita stillness, pikiran kita kan kemana-mana ya. Mikirin kerjaan kah? Mikirin dogi kah? Mikirin keluarga? Mikirin makanan? Saya lapar. Gak apa-apa, waktu pikiran kita kemana-mana, kita pilih satu ayat untuk fokus. Yuk kita sama-sama fokus kepada ayat Mazmur 62 ayat 1. Kita akan tutup mata, mendengarkan musik, lalu kita fokus pikiran kita kepada hanya dekat Allah saja aku tenang. Nanti kalau pikirannya kemana-mana lagi, nggak apa-apa. Kita fokus lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Supaya pikiran kita yang ruwet itu bisa di-reset. Yang kedua, kita kan punya beban ya. Marah, kecewa, mungkin sedih, ada beban yang berat. Tuhan bilang marilah datang kepadaku. Pada saat kita stillness, kita telusuri hati kita, apa yang kita rasakan, lalu jujur sama Tuhan. Bilang, Tuhan saya lagi sedih, saya lagi kecewa, ungkapkan sama Tuhan. Kita ambil waktu 2 menit yuk. Sama-sama kita tutup mata kita, hening, kita stillness di hadiratnya. Kehadirannya selalu bersama dengan kita. Penyertaannya selalu bersama dengan kita. Tapi seringkali kita membiarkan kursi yang disediakan itu kosong dengan kesibukan-kesibukan kita. Nikmati hadiratnya. Yuk, saya mau ajak kita melihat ini. Dikatakan Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Melampaui segala akal. Salah satu yang membuat kita gak bisa damai sejahtera, karena kita kepengen tahu untuk hal-hal yang tidak mengerti. Dalam hidup ini akan ada banyak hal yang kita tidak mengerti melalui akal pikiran kita. Tapi kita bisa memiliki damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Waktu kita percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan selalu baik. Buktinya adalah dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita menjangkarkan hidup dan masa depan di dalam kasih-Nya. Ketika kita menyadari kasih-Nya selalu menyertai kita, itulah damai sejahtera sejati. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ketika kita latihan stillness, sehari cukup 2-3 menit, bisa pagi, bisa sore. Untuk kita tinggal di dalam hadiratnya, karena hanya Dia ketenangan kita. Yuk kita naikkan pujian ini, ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, nikmati hadiratnya, nikmati kasih-Nya, alami damai sejahteranya. sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu
kasih Bapa, karena Engkau adalah sumber damai sejahtera. Di dunia yang penuh kebisingan, kekacauan, dan ketakutan, Engkau menawarkan damai sejahtera yang melampaui akal sehat. Kami mengundang-Mu untuk memenuhi hati kami dengan damai-Mu hari ini. Tenangkan pikiran kami yang gelisah, tenangkan jiwa kami yang resah, dan ingatkan kami bahwa Engkau selalu dekat bersama kami. Tolonglah kami untuk menjadi pembawa damai yang bisa mengampuni dan mempersatukan orang-orang. Biarlah hidup kami mencerminkan damai sejahtera-Mu dan menjadi kesaksian bagi sesama. Kiranya rumah, tempat kerja, dan hubungan-hubungan kami tersentuh oleh damai sejahtera yang Engkau berikan. Ajari kami untuk percaya pada waktu-Mu dan menyerahkan beban kami di kaki-Mu. Penuhi kami dengan keyakinan bahwa Engkau memegang kendali, bahkan ketika hidup terasa di luar kendali. Dan ketika tantangan muncul, ingatkan kami bahwa damai sejahtera-Mu adalah kekuatan kami. Kami bisa beristirahat di hadirat-Mu Tuhan, dan menikmati dan mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.